kembali ke Pak Darto. Ini kan salah satu tupoksinya dari Dewan itu adalah fungsi pengawasan, Pak. Sampai sejauh mana meniko dana masyarakat yang terkumpul dari pajak kemudian dikembalikan ke masyarakat meniko dan juga dalam bentuk apa meniko Pak untuk dikembalikan? Ya banyak hal Pak. Jadi misalnya hari ini karena topik kita Samsat. Samsat itu dari awal maupun akhir tahun biasanya kita minta pertanggungjawaban. Uang yang masuk berapa. Terima kasih ini pada teman-teman Samsat, baik Kulon Progo maupun kota. Ternyata mereka memenuhi target dan melampaui target. Sehingga saya terima kasih teman-teman Samsat. Kemudian dari hal pemasukan itu ditampung menjadi satu, nanti namanya akan menjadi APBD, itu untuk pembangunan seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Banyak hal, walaupun sebagian dikembalikan untuk Samsat adalah untuk layanan masyarakat. Hari ini termasuk tadi programnya Mas Bagio dari kota membuka pos ini, layanan ini. Itu adalah bagian anggaran yang dikembalikan untuk layanan masyarakat. Walaupun demikian yang namanya uang pajak itu menjadi akumulasi APBD ya bisa untuk membangun jalan, bangun ini. Banyak sekali yang ada di daerah istimewa Termasuk ketika ini pandemi ya yang refocusing ke masalah pandemi juga. Iya, banyak hal itu menjadi akumulasi, makanya termasuk kemarin ya kita bersyukurlah punya gubernur di Yogyakarta ini Pak Gubernur karena apa? Begitu tanggapnya, begitu ada ini langsung bebaskan ini. Kita sungguh bersyukurlah untuk di daerah istimewa Yogyakarta ini. Mas Iri, Nun Sewu kan sekarang sudah ada tadi apa pelayanan online ya. Ya. Berarti kalau dulu Nun Sewu loh Pak, ini banyak loh rumor loh itu. Dulu yang namanya ngurus jasa harja itu tidak lewat orang, terus pakai ya uang jalan lah. Gimana Pak ini pendapatnya kami? Kalau untuk santunan jasa harja, pengurusannya itu tidak ada dipungut biaya Rp1 pun. Tidak ada dipungut biaya. Karena hal itu adalah sudah menjadi hak daripada korban kecelakaan. Tugas kita sebagai jasa raja adalah membayarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Berarti kalau dulu ada yang katanya uang kopi-kopi itu nggak ada ya? Nggak ada, dari dulu tidak ada. Seperti itu. Ya boleh tepuk tangan dong. Wah, ini gitu. Wah, gayeng banget ini. Boleh. Wah, sini Pak, nanti ambil loh Pak. Net duduk ini. Net duduk ini. Oh ya. Wah, gayeng nih. Percakapannya ya ora apa-apa dong. Pak Maryanto iki bolo Pak Iril, sebenarnya saya mau tanya. Ketika korban kecelakaan, terus di situ diprediksi perkiraan misalnya ini EPP-nya sampai neng dhuwur gini toh. Misalnya kalau dioperasi sampai 30 juta, misalnya gitu ya. Prediksi gitu, apakah itu langsung bisa klaim atau reimburse modelnya? Nah, seperti ini. Apabila korban itu masih dirawat di rumah sakit, maka akan kita bayarkan jaminan kepada rumah sakit sebesar maksimal 20 juta. Oh gitu. Seperti itu. Maksudnya mau di-track jasa raja, kira-kira ongkos 30 juta apa ya oke naik dukun diklek rampung. Oh enggak bisa. Tidak caramu. Yang dibayar oleh jasa raja perawatan medisnya. Jari aku ngono. Kuwi anggota DPR dudu kancamu yo. Aspirasinya mesti sing ngene. Oh, itu dumeh kancane sekolah. Dumeh kancane sekolah. Mas Iri yang termasuk nyebut tukang kopi-kopi itu loh. Oh ya iki ya. Nah, ini mumpung ada Pak Maryanto ini. Pak Maryanto saya pernah dengar ada program apa? Etle itu gimana? Saya kan harus tahu nih Pak. Ya. Mohon dibocorin Pak. Wah, dibocorin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang lalu lintas, tentunya ini permasalahan sangat kompleks. Betul Pak. Jadi setiap individu, setiap orang dari pagi hingga malam memerlukan tentang lalu lintas. Di mana dalam ruang geraknya mereka harus cukup sehingga aman di jalan, selamat sampai tujuan. Kan begitu. Nah, dalam rangka mewujudkan itu, Korlantas Polri telah membangun ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Ngerti mboten mantu-mantu? Aku rasa nirok kayak. Yang intinya ngeten. Jadi
di beberapa ruas penggajalan untuk wilayah kota Yogyakarta itu telah terpasang CCTV yang bisa merekam apa yang terjadi di situ termasuk pelanggaran lalu lintas. Beberapa ruas penggajalan yang telah dipasang, ketika nanti masyarakat melakukan pelanggaran, maka akan tertangkap di kamera, kemudian direkam di back office RTMC di Lantas. Nah, ketika dari situ diolah data, kemudian dicocokkan AB sekian. Siapa pemiliknya? Nah, kita sudah bisa mendeteksi data itu karena data yang dimiliki Samsat telah terkoneksi dengan di Gakum. Ini fungsinya dengan RI tadi. Kalau Sela gimana Pak? Sela. Ini mobilnya ya? Itu aku. Ya, dipakai anaknya, bisa dipakai anaknya. Apa-apa. Jadi ketika kita melakukan penindakan etle itu adalah objeknya adalah mobilnya, kendaraannya. Jadi betul. Okay. Ketika orang melakukan pelanggaran di situ, maka segera akan diberikan surat konfirmasi ke sesuai alamat. Alamat yang dituju ketika bukan kepemilikannya, maka wajib segera memberikan laporan ke Subdit Gakum. Misalnya rental Pak, rental mobil dipinjam punya saya Junet, saya pinjam, saya sembarangan mengendarainya itu Mas Junet juga yang tanggung jawab itu saya. Mas Junet yang tanggung jawab. Pokoknya tanggung jawab, nek bayar, ayo. Ora tak silehke. Nek sing nyileh kowe ora tak silehke. Aku ngerti nek itu maaf Pak Mario, dalam kecepatan kencang pun masih bisa tertangkap kamera itu Pak. Untuk di wilayah kota Yogyakarta, tahap pertama ada 4 CCTV yang bisa memonitor. Nah ini dulu, ya, ada 4. Kandani buatan iki. Kandani Pak, ben song hati-hati. Hati-hati bareng ngelanggar. Untuk di jalan nasional itu ruas penggajalan di Simpang 4 Tambak Wates Kulon Progo. Kulon Progo, Purworejo kurang lebih 1 km. Kemudian ada di Simpang 4 Ngabean. Ya, kemudian ada di Jalan Wonosari, ya, Ketandan, lajeng wonten Simpang 3 Maguwo. Jadi kudu hati-hati cowok nek liwat kono kudu aja nglanggar. Ya tidak ya semua harus nglanggar. Betul. Tapi itu dibanterke ketok Pak. Ya, tetap kelihatan karena kamera itu bisa menangkap sekecil apapun peristiwa yang terjadi Pak. Kalau malam Pak, lambat iso. Kalau malam jam 2 malam gimana? Tetap 24 jam. Waduh 24 jam dia. Sesuk nanti Pak kono dilakban sik nomor. Kesuwen. Pak ada tambahan dari Pak Bagio monggo Pak. Untuk gini Pak, apakah ada kemungkinan ini untuk apa sih yang gratis atau tidak denda itu diperpanjang? Tidak diperpanjang lagi Pak. Ya, bebas denda ini kita nanti evaluasi dulu Mas. Evaluasi. Kalau nanti aspirasi dari wajib pajak masyarakat di seluruh DIY itu mengendaki diperpanjang, kita menyampaikan ke Gubernur. Waduh. Gubernur bahwa Pak Gub ternyata masyarakat masih memerlukan untuk bebas denda. Nah, nanti Pak Gub kan mempertimbangkan kalau oke, artinya diperpanjang. Soalnya tadi pagi itu Pak Gub sudah telepon. Telepon karo kowe. Saya takut tak ngomong. Kan lapor Pak Gubernur. Nah, tadi pagi Pak Gubernur telepon. Telepon karo kowe? Ya ora masa gubernur enggak telepon ya mesti telepon. Ora telepon aku. Oh, jadi ada deg-degan ya. Jadi nanti kalau dipertimbangkan masyarakat masih mengendaki dan perekonomian masih membuktikan bahwa belum ada pergerakan perekonomian, insya Allah diperpanjang. Tapi tergantung dari aspirasi ini. Ini memang berat sekali Pak. Tapi respon masyarakat sendiri gimana Pak dengan adanya bebas denda mereka gimana? Nah kebetulan saya kan masih menjadi PLT Kulon Progo. Ya. Sosialisasi di Kapanewon Kulon Progo itu masih mengendaki itu. Kemudian di kota, di Kementerian Kota itu juga masih mengendaki untuk diperpanjang bebas dendanya. Nah, saya kan dalam evaluasi nanti mengajukan bahwa ternyata masyarakat di Kapanewon dan di Kementerian masih membutuhkan bebas denda itu. Artinya nanti Pak Darto berusaha lagi Pak atur ini itu kewajiban. Wakil rakyat, wakil saya, nek saya diperpanjang lah Pak ya. Ndang ditok gitu. Pak, hasil dari pajak itu sebenarnya untuk siapa sih Pak Bagio? Ya, yang jelas dari wajib pajak itu masuk ke kita menjadi APBD, kemudian didesain dari pembangunan. Artinya dari APBD itu kembali kepada masyarakat diberwujud misalnya untuk pembangunan jalan, untuk
terkait dengan infrastruktur. Dan itu kalau misalnya ada yang namanya bagi hasil, Mas. Oh, jadi misalnya kota penghasilan untuk PKB maupun BNKB sekian. Nah, 30% itu untuk APBD kabupaten, 30%-nya. Oh, kembali ke masyarakat lagi, Pak. Iya. Pak Darto, ada ini kepada para pemirsa di rumah, mohon ada harapan atau pesannya kepada para pemirsa di rumah kesempatan ini, Pak Darto, monggo. Iya, jadi kami berharap kepada seluruh warga DIY, sebenarnya hidup itu nggak perlu sulit-sulit, selama kita sadar ya atas kewajiban dan hak itu berimbang, menurut saya selesai. Karena apa, hari ini juga saya sampaikan, mumpung ketemu Mas Bab. Saya kemarin beberapa orang menyampaikan, Pak Darto, iki sing doyak-oyak pajak kok mengaku sing wong ra duwe, Pak. Duweku meng motor, sing moge macem-macem kae wis urung ya, Pak, kok ayem. Ini aspirasi. Tetapi tujuannya Pak Darto kan bayari. Artinya menurut saya mengajak semuanya. Hidup itu mudah selama kita itu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Operasionalnya silahkan masing-masing menurut saya, tetapi jangan saling bersinggungan. Karena kita harus juga tertib hukum. Prinsipnya hanya itu, Pak. Monggo dari Pak Eril, monggo ada pesan. Betul, ayo kudu Pak Eril ada pesan dan harapan kepada para pemirsa di rumah, monggo silakan, Pak. Harapan kita kepada pemirsa di rumah seperti yang disampaikan oleh Pak Marianto, tentu yang pertama kita harus tertib berlalu lintas. Walaupun banyak aturan diciptakan oleh kepolisian, inovasi-inovasi, namun rasa tertibnya itu kurang dari diri sendiri, itu akan percuma. Dan yang kedua yang disampaikan oleh Pak Bagio tadi, bahwasanya pajak itu nanti akan kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Dari Jasara Harja itu pajak itu akan kita berikan pada santunan korban meninggal dunia, luka-luka, dan juga nanti ada CSR juga dari Jasara Harja kepada pemerintah. Jadi semuanya itu dikembalikan lagi kepada masyarakat. Kita di sini hanya sebagai tempat untuk menghimpun dana tersebut. Seperti itu, Pak. Sebelum Pak Bagio, Pak Marianto pesannya pada masyarakat, monggo. Cukup 2 kalimat, Pak. Cukup 2 kalimat? Ya, cukup 2 kalimat. Monggo. Tertib administrasi, tertib di jalan raya. Singkat. Yang terakhir ini, Pak Bagio, monggo pesan pada masyarakat. Ke masyarakat Kota Yogyakarta dan sekitarnya, kita besok kan sudah buka layanan MPP, Mall Pelayanan Publik di Balai Kota. Mulai tanggal 15 besok. Ya, manfaatkan betul layanan untuk mempermudah akses pembayaran pajak itu ada di Balai Kota. Nah, kemudian manfaatkan juga bebas denda ini sampai 30 Juni sementara. Sementara sampai 30 Juni, nanti kalau evaluasi kita menyatakan bahwa masih perlu diperpanjang, ya nanti kita usulkan diperpanjang. Jadi manfaatkan betul momentum untuk pembayaran pajak ini sebaik-baiknya. Demikian, Mas. Terima kasih. Tepuk tangan, luar biasa. Wes bayar dong, misal. Kene. Ayo. Pripun, Pak? Balekke 200-ku. Apa? Gosek terakhir. Apa ta? Kobong pisan. Kene. Piye to iki? Balekke aku. Ayo. Kayak utangnya utang aku 200 toh. Iki nek kudu didenda. Ternyata Pak Bagio mau ora ana denda. Bener ra didenda. Lah iya. Aku wis tak nggo tuku mie ayam soto. Tuku soto 200.000 tak mbok adus apa piye? Lah sate barang tak. Sate 200.000 500. Lah tak campur kok. Campur. Sebut tak silingan tipu kerawe berat disilih. Baleke aku 200. Kuwi baleke aku 200 kene sik. Wah, pengrawat barang kok tau silih. Pripun Pak Bagio? Lah iya dibalekke. Kowe utang sampe balekke kene. Utang balekke. Yo kok sik to. Aku 200. Oke, mane-mane. Ambil utang. Iya, Bang, duit lagi kok. Wes utang jenut piro? Oh, nang omah mampir mau 200. 200 kok 50 kok golek bati. Kowe nembung 200. Lah ya krana 50 kok. Nek kae kono udo. Gege Pak Darto barang tak jaluki. Pak Darto diparingi dicaosi. Aku nyangketan kok. Pak Darto kabeh tok ne.
Pak Irin barang toh. Oh, Pak Podus iki. Pak Bagio barang toh. Pak polisi wau 50 kula 100, Pak. Soale wedi banget aku. Iki deklaske karo Pak. Deklaske aku. Deklaske. Wis cukup. Pemusik. Lho. Pemusik barang tak utangi toh sih. Diratakan. Wah, piye ngene iki Jum ini Jum? Wah, jan iki kepiye ta? Wah, lah kok akeh banget. Lah kok tombok. Ayo jenenge kok tak utahi kabeh. Karo pengendange. Wis kene, saiki wis dodong to. Jum gak entek resik sisan. Lah iki gare pira iki? Lah canggo tuku mie ayam sate bakso tak campur kabeh kok. Wis saiki wis dong urung dikandani. Wis bebas denda to. Bebas denda. Nuwun sanget, Bu, bebas denda. Bayar pajak saiki kuwi mesti cepet, tur ora ribet. Meriah sekali. Penontonnya dari mana Mas Yujen? Samsat Kota tak jadwal sih. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Samsat Kota nggih. Tepuk tangan. Kok semangati? Semangat. Itu nih. Samsat Kota. Bekerja. Melayani. Sepenuh hati. Samsat Kota. Iya.
Iki karo-karo deg-degan lho, Sih. Mulai baleni ping 5 kleru kabeh. Bayar syuting malah bener. Malah bener. Ayo nek kleru seneni potong selawe. Wah, necis-necis kok ya necis. Lho necis. Kok tumben necis arep nampa lamaran meneh po? Ngece. Kok ngece to? Lamaran kok bendina. Lah anakmu kok loro. Loro ae mikir siji mumet tok. Tak kira arep lamaran. Kanggo batik barang tumben biasane kowe mung kaosan, kathok jendal. Ya kudu tertib. Aku kan arep nang Samsat. Samsat. Ini arep pasok pajak motor. Bayar pajak to? Lah iya, bayar. Oh, nek asok ki arisan ya. Heeh, asok pajak. Asok pisungsung. Heeh. Tumben bayar pajak. Ya apik tertib. Tertib ning ragu-ragu aku. Ragu-ragu ngapa ya? Nek mangsa ngene iki buka ora ya? Ya tetep buka. Tenane. Oh, jeneng pajak iki untuk kesejahteraan masyarakat, dikembalikan lagi ke masyarakat kok. Oh. Ngono ku ya mangkat wae. Ya wis aku mangkat bayar pajak ning Samsat. Iya, ngapa ya? Ning anu ben. Halah. Iki ciri-cirine angger wong ngene iki mesti ana butuh. Ora. Apa to? Aku mbok disilidit 200. Lah, rak tenan ta. Lah angger ketemu aku mending menyelidet. Engko sapa ngerti nek nang kono-kono denda lho kan. Lah, kowe iki kaya Darmo kowe iki. Ya beda. Ketemu njaluk duit. Nek Darmo nganggo proposal. Nek aku langsung jujur. Oh. Aku jujur utang ya. Lho, rasa nggo proposal. Utang ki angel lho, profesi sing angel kuwi. Angel. Ora saben wong etok ya. Angel. Dadi nyilih 200. 200 saja. Ning balekke lho. Lah, demo nang ndi malah. Aku gak sak lali. Enggak urung. Wis. Amaran dedet kowe. Duwe lho abing-abing kuwi. Karo biasane luwih abang iki lho. Ya ngene iki nggo jaga-jaga ta, Ben. Wingi aku ning bensin ngetok iki mah deg-degan ya. 100. 200. Ini nek kelingan balekke lho. Nek kelingan balekke lho. Ya muga-muga lali. Kok muga-muga lali piye? Ha ya wis aku tertib. Duit yo wis tenang to. Tetep angel aku ki. Seh. Balekke lho anu ya. Iya ngono nek ora lali lho. Wah, bocah. Berita baru. Wah, gosip meneh wis ngene. Weh ora gosip. Aja ngejakku gosip lho. Berita baru ki apa magawe penasaran. Sampean mesti seneng. Yakin? Apa itu? Isih gris iki beritane anyar. Plastikan. Wah, pokoknya sampean mesti seneng. Apa mbok kandhani aku? Iki lho Om. Bulan iki to. Heeh. Bebas pajak kendaraan ki dendane kuwi lho Om. Kuwi bebas Om. Oh, dadi nek aku duwe motor. Jenengan duwe motor. Motorku telate pajak kuwi. Telate pajak. Bebas denda. Bebas denda. Waduh, kapusan aku malah. Lah kapusan apa to Om? Kena 200 aku. Kapusan apa to? Anu ora apa-apa cuma. Dadi bebas denda. Bulan iki. Sakniki niku bulan iki nek jenengan duwe kendaraan bermotor pun telat to. Ha dipajeki niku dendane mboten kena Om. Apa bayar pajak ning dendane? Nggih, niki tetep kudu dimanfaatkan tenan. Iya. Waduh ning kapusan. Saya Jum ya. Kapusan apa to? Ora aku tak nututi sing ngapusi aku mau. Lah sing ngapusi sapa? Ora apa-apa tak nututi Jum. Mas. Om. Nanging kangen kring
Mukir judulnya. Mukir. Wah, ngejep iki mau. Oh, iya. Oh, pandemi ini ya rasa tenan enak. Iya, kandhane kok ya. Ngejep antara mau lagune Lost Doll. Oh, Lost Doll. Iki bangsa senengane kuwi lho. Wong-wong do anu nyamarke jeneng-jeneng telepon kuwi lho. Sapa misale kaya kowe sok ngapusi bojomu to? Alah, kowe iki sok buka-buka wadi. Dewi ngono ditulisi Dewa. Padahal Dewi iki ketoke empiris kowe kita iki. Wong senane do ngono kuwi. Coba wong nek lagi dadi bojone wingi bar nikah ngono po. My wife le nulis. Sayangku. 5 tahun wis nikah kae ming bojoku. Bojoku. Kok 10 tahun wis dadi bojone ganti wong omah. Kok 15 tahun ngono wis satpam kantor. Wes ngono bosen. Ketok kenyataan 10 tahun ngono kuwi gali pasar. Saya ora urus. Aku wis 90 yo bandosa. Oleh jenenge. Lah iki sing jujur arep ning handphone kuwi. Masalah ngene, kok jenenge wong nyanyi, kuwi nyanyi dhewe nang iringane kan selalu kompak. Aku saiki ning ndelokke sing do lenggano kira-kira kompak. Lah iki piyayi-piyayi dari Samsat Kota. Wah, ya. Kamu mesti coba. Tak cek mesti kompak-kompak beliau. Mboten aneh. Mboten nang. Iki coba wae. Apa tak cek yo? Samsat Kota. Bekerja melayani sepenuh hati. Samsat Kota istimewa. Kok sing luput tekone telat ra melu latihan dari luput iki lho. Berat. Sing luput TPP-ne sudah 20.000. Ya ora. Mulai latihan begitu kadang jero ati. Ning yo bejane nganggo masker ngono kuwi lho. Kita emang badak ngene kok. Ya luput adal ya. Oh, itu untuk menyatukan visi dan misi kok ada di mana kita ya. Kompak menyatu. Kaya wingi aku bar entuk job MC. Pandemi ngene iki ya iso entuk job virtual. Wah, ya ora enak-enak sakjane net. Ya ora enak apa karena biasanya berhadapan dengan masyarakat langsung, dengan audiens langsung. Saiki mung nang ngarep laptop ngono kae kon ngomong, neng keuntungane kuwi aku nang kene iso nganggo jas, kene nganggo hotpen. Ora dirasah komplit ra apa-apa ya. Aku nang sore pispot barang net. Aku MC acara niki 4 jam. Dadi anggar kebleti aku ndedok meden-meden sithik ngene. Biasane ngono. Nek kuwi nyambut gawe virtual. Aku sasi poso wingi entuk undangan buka bersama virtual. Buka. Kuwi njur sing dipangan apa ya? Mari kita buka bersama-sama. Sekarang kita berdoa mulai bar kuwi terus. Kowe nyekel mos kok dilatih Mas. Buka bersama kok virtual yo ora iso yo. Kuwi yang ini zamane lagi ngene iki ya kudu disadari. Apapun yang terjadi ya kudu iso dilakoni ngono kuwi yo. Jenenge dagelan kuwi nek sing jenenge live streaming ya salik banget. Kowe ya tau entuk job. Wah, piye? Dagelan virtual. Ora oleh didelok kok piye. Piye kuwi suasanane njur dingin. Rasane kowe kok dagelan njero freezer. Wong syuting dagelan kok kaya malah uji nyali. Yo peteng ya. Suasana. Ya ora apa-apa. Dimaklumi kabeh nek pandemi ngene iki kabeh ngrasake. Nek sing jelas nek akhir bulan ngene-ngene iki aku sok tak goleki jadwal iki aku kudu pajak iki. Kowe pajak motor bangganmu. Kok kowe sok lali lho. Wong lali iki mbeng mergo lali dadi awak dhewe pajak motor iso kena denda lho kuwi. Waduh, 15 Mei. Iki saiki bulan apa saiki? Ya, Juni. Loh. Juni apa? Waduh, tanggalanku berarti orang tak suwe ya. Lho tanggalanku mulane nggo handphone ngene iki mesti ganti nek ing kalender biasa ya ora tau berubah ora tau suwe. Lali tenan, Net. Iki tanggal piro saiki? Lha lah saiki iki wis Juni masuk bulan Juni nek kowe terlambat Mei ya berarti iso kena denda iki. 15 Mei tak pikir sesuk e. Esuk saiki wis Juni kok isih Mei, anu delok ning ndi. Duh. Ya nang tanggalan nang omah tak delok iki Mei mong ya iki mau durung disuwek. Oh. Tanggalane sesuk meneh anu apa wis jenenge ngecek nang yo piye ya urusane ya. Aku Kota. Wah, cukup ke Pak Gargi, Pak. Karo Pak Marianto. Pak Marianto. Wah.
aku Pak Marianto ngejar reserse. Pak Junet kali Pak Bambang Gundul. Niki Pak Bahagia selalu bahagia. Kancamu top-top ya? Weh, gede, penggede semangatnya maju brut pantat mundur. Maju dalam. Rencang-rencangnya udah kurang jelas. Apa itu? Bapak Jonet ki pirang-pirang tahun ya koyokan ramari-mari. Wah, saya pandemi ini mah aku ya saya gede. Niku pun Pak Bambang Gundul malah gondrong. Pripun? Niki contoh niki Pak Bahagia terus. Niki Pak kanca-kanca rek mulai grisah niki pun telat Mei wingi telat mboten bayar. 12 Terasa-rasa niki untuk jenengan rawuh mriki. Mboten usah perlu kuwatir. Wih, lho kuwatir telat kok mboten kuwatir. Aku tak kula ngruk Mas telat ngoten pun bingungi. Dipresaki urung. Pripun Pak mboten kuwatir pripun Pak Bahagia? Jadi Pemda DIY berdasarkan Pergub 101 tahun 2020 itu Juni itu masih bebas denda. Alhamdulillah. Sampai 30 Juni. Wah, bisa ada kesempatan setengah bulan. Bebas denda pajak itu dari tahun berapa sampai berapa itu bebas dendanya. Oh, misal yang 5 tahunan itu telatnya 4 tahun yo enggak didenda. Enggak denda. Pak, alasannya kenapa dibebaskan denda ini? Ya, ini kan karena masa Covid. Masa Covid, perekonomian belum bergerak, masyarakat do mengeluh. Nah, gubernur membuat kebijakan untuk meringankan denda dan warga masyarakat yang punya wajib pajak itu dibebaskan. Iya. Kertas boten Pak Gondrong. Nggih, Bapak Marianto. Buktine nek Jogja Istimewa ngene ku. Jogja Istimewa, situasi pandemi gubernur langsung memberikan kebijakan. Tepuk tangan buat semua. Neng istimewa mulai ngonton keringanan denda toh. Neng plat putih niku saiki ya tetep kathah teng Jogja. Wong ya pandemi wong do rekoso kok ya do tuku motor mobil oke. Kalau dari pihak kepolisian ada kebijakan apa nih? Menika nggih. Ya pokoknya tetap dibayar ya Pak Nggih. Iya, suatu kewajiban. Menika pun wonten aturanipun Pak Jonet nggih. Dados untuk masalah registrasi kendaraan bermotor menika wonten aturanipun wonten Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pasalnya pasal 64 di mana setiap kendaraan bermotor yang beroperasional di jalan wajib untuk diregistrasikan. Baik itu kendaraan baru, kemudian pengesahan, perubahan identitas kendaraan bermotor, ganti kepemilikan dan lain sebagainya wajib untuk diregistrasikan sebagai bukti sah legitimasi untuk mereka beroperasional di jalan. Ini termasuk kelengkapan berkendara kan Pak ya? Iya. Helm, STNK, di samping STNK tentunya ketika berkendara juga harus kelengkapannya dipersiapkan. Ya, helm, perlengkapan kendaraan bermotor, spion dan lain sebagainya harus komplit gitu. Termasuk mobil-mobil yang butuh kir barang niku ya Pak ya? Nggih, leres. Kalau yang berwenang registrasi mana Pak? Nah, yang berwenang registrasi tentunya adalah dari pihak kepolisian. Kita di Samsat itu terdiri dari 3 instansi, baik itu dari polisi, kemudian Dispenda dan Jasara Harja. Sudah memiliki tugas bidangnya masing-masing. Kalau polisi masalah registrasi kendaraan bermotor, persyaratannya menika Pak Bagio menika masalah pajak, ajeng mengke wonten Jasara Harja menika masalah sumbangan wajib dana kecelakaan. Nah, Pak Bagio ini ngaten di masa pandemi ini kan kita semuanya juga khawatir nih nonton kerumunan tentang kantor Samsat ngantri duyun-duyun ora ngerti saka ngendi asale sampai ada enggak itu cara-cara supaya menghindari kerumunan di kantor Samsat. Jelas kemeden itu. Kemeden iki nek ajeng ngantri. Samsat Kota itu sudah mengeterapkan prokes itu, protokol kesehatan itu. Harus dengan masuk itu sudah dideteksi dulu. Kemudian cuci tangan. Kemudian harus pakai masker. Dan jaraknya juga diatur. Nah itu kenapa bebas denda itu kalau tidak dibebaskan, denda itu gede banget Mas. Misalnya sebulan itu 25%. Kemudian per bulannya tambah 2%. Artinya setahun itu 49% Mas. Kan berat tuh, memberatkan warga masyarakat tuh. Dari awal juga. Padahal pandemi sudah setahun lebih nih Pak nggih. Iya, makanya kebijakan gubernur bebaskan denda itu biar masyarakat merasa ringan. Tapi
pernah dicoba belum denda itu tidak dihilangkan terus ada keluhan itu pernah belum? Ya keluhannya tapi tidak secara frontal ya, ya, karena itu sudah menjadi keputusan gubernur ya. Jadi kalau tidak dibebaskan itu, kalau kondisi normal nggak masalah karena perekonomian ada, pemasukan ada, untuk bayar ada, kemampuannya masyarakat membayar ada. Tapi kalau yang seperti ini protokol kesehatan terkait dengan perekonomian tidak bergerak ini ya kasihan. Apa tidak melihat klasifikasi, oh nek mobil berarti dendo, it's dendo, gitu misalnya gitu. Maksudnya orang punya mobil mungkin punya duit kan gitu kan, prediksinya kan seperti itu. Jadi yang dihilangkan dendanya itu yang sepeda motor misalnya gitu. Oh enggak, jadi semua disamakan. Semuanya. Ya. Diberi keringanan. Diberi keringanan semua. Kemudian ada cara untuk nuwun sewu karena mungkin tidak bisa, masih takut datang ke Samsat. Itu ada nggak Pak cara-cara yang bagaimana masyarakat bisa lebih mudah lagi mengakses Jonet, Pak Jonet, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik, Samsat Kota itu telah memiliki beberapa inovasi. Menika Bapak saged pengesahan kendaraan wonten Galeria Mall. Oh, di Galeria bisa nggih, Mas? Kalau jalan-jalan kalau lantai 2. Shopping wonten Galeria Mall, lantai 3. Oh, 3. Kemudian bisa juga dilakukan di Samsat Desa Kalurahan Wironan. Jalan Taman. Sing daleme daerah kidul menika nggih saged wonten payment point BPD Giwangan. Nah, yang terbaru ini nanti mulai tanggal 15 itu kita sudah mulai dengan mau pelayanan publik di Balai Kota. Mulai besok itu. Besok Pak ya? Mulai besok di itu. Balai Kota. Di Balai Kota. Ada mau pelayanan publik. Lan lajengipun Samsat Kota menika nggih kagungan inovasi berbasis IT. Ya, perpanjangan bisa lewat handphone yaitu dengan GoPay. Waduh, menarik sekali. Ini dengan handphone sudah bisa melakukan sosialisasi teman-teman tetangga juga dikasih tahu nih. Perlu sosialisasi juga. Iya, monggo tak jelek monggo Pak. Mungkin kita jalan-jalan dulu. Monggo. Ini sosialnya juga mau pajak dulu pajak ya monggo. Biar merata semua tahu. Mancing emosi kok ra iso. Arep mancing iwak ra duwe. Makane mancing emosi murah. Sampeyan ki karepe piye to? Piye to? Kok aku ki seprono kok selalu kleru luput ki ngopo to kowe iki? Apa kowe ki wis duwe pilihan pria lain? Iki kok ampun disorai Pak, lah kok tekan pria lain. Lho, nyatane kowe selalu mengelerukanku. Lah sampeyan ya pancen luput. Apa sampeyan kok dadak nyilih duit ompis ben dengan alasan nggo bayar denda nek pajakmu kena denda? Lho, apa kleru aku nyilih ki rak nggo jaga-jaga. Sapa ngerti kena denda? Lho, lek jaga-jaga niku ki bener. Alasane bener nek sampeyan ki ora bener. Lho kok ora bener? Waduh, kok ora bener piye? Aja-aja sampeyan lek nyilih duit ora ming ning ompis ben ya? Lho. Kowe muni ngono kuwi. Koncoku kabeh wis tak utangi, Jum. Aduh, kok kepiye? Aduh, piye to? Piye? Kabeh koncone sampean ki tak utangi. Lah iya to. Sik wong siji tak utangi pira? Ya saikhlase. Ngono lho. Sampean ki wah. Piye? Sik tak utangi ki sapa wae? Ya kanca-kanca kabeh to kok omong wae. Ngomong kok koncone sampean ki oke. Lah ya oke.
Nek tak jaga-jaga nek gedendho nek kena denda. Nek ora kena denda ya tak balekke. Wis sakniki ngaten mawon bangane kula mumet. Sakniki jenengan gek mangkat dibayarke. Engko kuwi duwite dadi balekke kanca-kancane. Lho, mesti tak balekke nek aku kelingan. Ning biasane wong utang ki sok lali lho, Jum. Wah, nek sampean niku tetep ora lali. Yakin aku ora lali. Ning lali. Bener, Jum, wis aku ya mah. Wis gak dibayarke kono. Moga-moga, suasanane wah disambut karo wong padu. Wong ora ngenake kok neng. Lho marake mangkel, Jek. Gek sapa-sapa? Beliau tamu kok. Nggih, monggo. Nggih, Pak Darto Mas Iril. Oh, dari Jasa Raja. Dia dari berarti, Pak, nggih. Nggih, kota. Oh. Lagi ana kabar apa iki, Om? Wah, ini tentang kemudahan bagi yang wajib pajak menika nyuwun preso, Pak Darto, menapa Pak Nyoyong? Biar pajak tetap masuk dengan maksimal, tapi wajib pajak karena era pandeminya dimudahkan. Wonten kemudahan menapa menika Pak? Nggih. Sudah dicatat. Ini Mas, karena saya ini kebetulan dewan. Aspirasi yang datang itu kan komplit. Ada yang pakai proposal, ada yang tidak. Bambang Gundul itu tidak pernah pakai proposal. Kalau yang lain pakai proposal. Itu kita kelola. Kemudian kan ada masalah sebagai perencanaan kita rencanakan. Kemudian tapi yang paling bagus itu Mas Bagio itu. Mas Bagio itu membuat bahagia orang kota. Karena mereka ini telaten, Pak. Dari Kulon Progo dibawa ke kota Jogja. Karena apa? Pelayanan di Kulon Progo bagus, Pak. Targetnya terpenuhi. Nah, kami dari Dewan selalu bekerja sama dengan beliau-beliau dari perencanaan sampai kita juga mendorong Pergub yang 101 itu sampai hari ini denda bebas dan selanjutnya. Kemudian banyak hal yang saya sampaikan. Kemudian juga ditindaklanjuti oleh teman-teman polisi misalnya. Karena apa? Sebenarnya kita hidup bernegara itu hanya diminta untuk disiplin, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, kadang-kadang Bambang Gundul itu haknya utama, kewajibannya tidak pernah. Nah, ini contohnya kan seperti wapal Pak konco dolan kecile oleh bojo kae bejo Pak. Jadi ini seperti itu, sehingga kami ketugasannya adalah seperti itu. Sehingga hari ini kami juga mendorong pada pemerintah untuk mengelola keuangan ini dengan baik. Bagaimana Samsat itu melayani sekarang kalau orang tidak mau membayar wis kebangetan Pak. Dimudahkan. Nang omah tetengok wae diteri blanko di stempel bayar. Dengan catatan ada 10 orang tadi. Kan hanya layanan seperti itu, pakai HP beres. Kemudian ada sudah di beberapa layanan dibangun di pasar, di kalurahan, di balai kota dan selanjutnya. Kurang apa kita melayani? Nek ono sing ora gelem bayar pajak, jian. Bahasa kemingjian Pak. Artinya apa? Karena kami punya tanggung jawab itu ketika ini masuk uang negara itu untuk bangun. Ya, bukan berarti uang ini yuk Mas Bagio lemu dipek dhewe enggak Pak. Tapi dikembalikan ke masyarakat ya. Ini kita kelola Pak, dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Jadi tugasan dari rakyat untuk rakyat. Ya, ketugasan kami adalah dari itu, dari proses planning, kemudian budgeting, sampai saya harus mengawasi. Artinya bener atau gila lakune Samsat. Oh nek Mas Bagio percaya. Misalnya kan seperti itu Pak. Karena harus seperti ini dan selanjutnya. Inilah yang kami lakukan. Sehingga ketika ditanya tadi, iki jane saka sapa? Aspirasi itu ada di Dewan. Mas Bambang jenengan mesti wedi njaluk keringanan ro Mas Bagio. Rikus ta Pak? Ini begitu diwakili. Nah, saya menikah lho do jerit-jerit api nah, itulah proses. Itu yang kami lakukan. Mas Iril dari Jasa Raja. Kemudahan apa yang untuk masyarakat ini Pak, dalam era pandemi menika untuk pengurusan Jasa Raja tentunya. Ya, kembali yang disampaikan oleh Pak Dewan tadi Pak. Ya.
karena di dalam pajak itu adalah hak dan kewajiban. Nah, tentunya dalam hal ini Jasara Harja juga memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat. Khususnya di saat pandemi sekarang ini, bisa kita katakan angka kecelakaan di Yogyakarta ini juga meningkat, Pak. Pandemi malah meningkat? Meningkat. Katanya di rumah saja kok bisa meningkat, Pak? Mungkin di rumahnya itu tengah malam, seperti itu. Sehingga Jasara Harja juga memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat. Nah, salah satunya itu apabila itu korban mengalami kecelakaan, bisa membuat laporan secara online melalui JRQ. JRQ itu adalah aplikasi yang dibuat oleh Jasara Harja, sehingga apabila itu diinput kejadiannya di mana, korbannya di mana, dirawat di rumah sakit apa, itu akan kita TL bersama dengan pihak kepolisian. Oh, tentunya harus ada laporan dari ya, betul. Nanti dengan adanya laporan di pihak yang berwenang, Jasara Harja menjaminkan biaya perawatan di rumah sakit apabila korban dirawat di rumah sakit. Namun apabila korban meninggal dunia, akan kita bayarkan santunan meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Seperti itu, Pak. Nah ini nyun sewu, jika itu yang meninggal itu kan, maaf ya kalau misalkan itu nggak punya rekening atau bagaimana itu, terus itu gimana Pak Iril itu? Nah ini, Jasara Harja selain bekerja sama dengan pemerintah daerah, kepolisian, kita juga bersama dengan Disduk Capil dan juga bersama dengan bank-bank yang ada di daerah. Apabila ahli waris tidak memiliki nomor rekening, kita akan bantu bukakan nomor rekening ke bank. Salah satunya ada Bank BRI, ada Bank Mandiri. Dengan sistem sekarang adanya NIK, sehingga kita bisa membukakan nomor rekening secara online, secara otomatis. Jadi Jasara Harja akan membantu membukakan nomor rekeningnya, seperti itu. Jadi nggak ada orangnya, rekeningnya ada, bisa ya? Ada, nanti duitnya ada juga setelah dibayar oleh Jasara Harja. Kalau yang kecelakaan itu tidak diterimakan duitnya ya, Mas ya? Oh, tidak. Kalau Jasara Harja itu nah yang medeni malahan kok. Lah ora kecelakaan. Oh, itu ketik perawatan lalu yang ganti. Kalau kita itu mengganti biaya perobatan. Nah, seperti itu. Jadi biaya perobatan korban di rumah sakit kita ganti sebesar maksimal 20 juta rupiah. Kalau nanti korbannya meninggal, kita bayarkan santunan meninggal sebesar 50 juta rupiah kepada ahli waris yang berhak menerima. Seperti itu. Kalau nanti korban yang luka-luka itu mengalami cacat tetap, akan kita bayar lagi santunan untuk cacat tetapnya maksimal sampai 50 juta. Seperti itu, Pak. Pengen ora, Om? Apa gentenan kok? Pengen ora ya 50 juta. Yo rasa ngono lho. Ini walaupun ada kemudahan dijamin oleh nek neng dalan yo piye cari neng dalan yo ngati-hati gitu ya, Mas. Iya, betul. Nah itu ngurusnya ke Jasara Harja itu kan pakai berkas-berkas itu ya. Itu nopo mawon niku berkas-berkasnya? Berkas itu nanti setelah ada dari laporan dari pihak kepolisian, ada dari informasi dari pihak rumah sakit, ada akuntansi. Ketika berkas itu lengkap, tidak sampai 1 jam 1 jam sudah kita transfer ke rekening yang bersangkutan, seperti itu. Berarti itu loh Mas banget ya, Om. Mas Junet, yang menjadi catatan itu kan kadang-kadang masyarakat lupa. Harus ada catatan dari kepolisian. Nek Mas Junet meng tiba nanggir slogan ngarepe omah ora oleh Jasara Harja. Tetep tadi nek kepleset neng ngarep omah yo tetep lapor polisi. Berarti nek kepleset lapor polisi sih. Lapor bojone mah dunek-unek. Ngono kuwi. Nah iya, sekarang makanya seperti itu. Monggo kowe apa kuwi jenenge yo wayahe bayar pajak iki. Lah iya bayar pajak Om sono kene oki ngeyel e. Berarti itu ya Pak masih dendanya masih gratis nggih? Gratis sampai Juni ini. Nek ngoten kula pondong Pak. Iki kula tak nututi Om Sehono soalnya ngeyel jarene iki nyilidet sapa-sapa. Nggih, bayar denda kuwi. Nggih digenahke Mbak, digenahke Mbak. Nggih.
Indonesia